Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang vitamin. Perkenalkan, nama saya Dera Fitriana dan teman saya Retno Niken Wijayanti. Ini menjelaskan tentang vitamin. Yang pertama, kita akan membahas definisi vitamin. Vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang dibentukkan oleh tubuh yang berfungsi untuk membantu pengaturan dan proses kegiatan dalam tubuh. Jadi vitamin ini terbagi menjadi 13. Next. Vitamin A, vitamin yang larut dalam lemak. Manfaatnya itu untuk memperlambat perjalanan penyakit mata yang mempengaruhi retina. Kalau misalkan kita kekurangan konsumsi vitamin A, akan ada masalah pada mata, dan jika kelebihan akan menjadi malnutrisi. Dosisnya itu 400 IU per hari atau setara 100 mikrogram per hari. Sumbernya itu bisa dari wortel, ubi jalar, apel, anggur, kiwi, dan lain-lain. Next. Vitamin B1 atau tiamin. Vitamin ini larut dalam air. Manfaatnya itu untuk mengatur nafsu makan. Sumbernya bisa dari ikan salmon, asparagus, kacang hijau, dan lain-lain. Kekurangannya, jika kita kekurangan mengonsumsi vitamin B1, kita akan kurang nafsu makan. Jika berlebihan, akan mengalami ngantuk, mual, dan sakit perut. Dosisnya itu untuk laki-laki dewasa 1,2 mikrogram per hari, dan untuk wanita dewasa 1,1 mikrogram per hari. Next. Vitamin B2 atau riboflavin. Vitamin ini larut dalam air. Dosisnya itu untuk dewasa 30 mikrogram per hari. Manfaatnya itu sebagai pengobatan sakit migrain. Kekurangan mengonsumsi vitamin B2 ini dapat mudah lelah, semutan, pandangan kabur, dan jika berlebihan, urin akan berwarna kuning. Sumbernya itu bisa dari daging, ikan, dan unggas. Next. Vitamin B3 atau niacin. Vitamin ini juga larut dalam air. Dosisnya pada laki-laki dewasa 16 mikrogram per hari. Manfaatnya itu untuk mengendalikan kadar kolesterol dalam tubuh. Kekurangannya, jika kita kurang mengonsumsi vitamin B3, kita akan menderita penyakit pellagra. Jika kelebihan, akan ada ruam pada kulit, insomnia, emah, dan lain-lain. Sumbernya itu bisa dari ikan teri, daging sapi, dada ayam, dan lain-lain. Next. Vitamin B5 atau asam pantotenat. Vitamin ini larut dalam air. Dosisnya itu untuk dewasa 5-10 mikrogram per hari. Manfaatnya itu untuk pembakaran karbohidrat dalam pembentukan asam amino tertentu bagi sintesis protein. Sumbernya itu bisa dari hati, kuning telur, daging, dan buah-buahan. Kekurangan jika mengonsumsi vitamin B5 kurang akan menyebabkan radang pada kulit. Jika berlebihan akan menyebabkan diare. Next. Vitamin B6. Vitamin ini juga larut dalam air. Manfaatnya itu untuk meningkatkan mood dan mengurangi gejala stres atau depresi. Sumbernya itu bisa dari ikan, hati sapi, kentang, dan lain-lain. Kekurangannya itu bibir bisa pecah-pecah, suasana hati gampang berubah, juga kelelahan. Kelebihannya itu ngantuk, mual, muntah, sakit kepala, diare, dan lain-lain. Dosisnya itu 2,5 sampai 25 mikrogram per hari selama 3 minggu. Selanjutnya 1,5 sampai 2,5 mikrogram per hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu ada vitamin B7 atau biotin, vitamin yang larut dalam air. Dosisnya buat bayi itu 5 mikrogram per hari, kalau yang dewasa itu 30 mikrogram per hari. Manfaatnya itu yang pertama mengatasi kerontokan rambut, terus mengatasi kerusakan kulit. Kekurangannya itu menyebabkan radang kulit, terus nafsu makan menurun. Kelebihannya itu ruam kulit, sakit perut, gangguan hormon insulin. Terus sumbernya itu dari kacang-kacangan, biji-bijian, nasi, dan kuning telur. Selanjutnya itu ada vitamin B9 atau fluosin, vitamin yang larut dalam air. Manfaatnya mencegah cacat tabung syaraf pada bayi. Kekurangannya itu definisi timbul cepat
pada bayi yang bertumbuh cepat pada prematur dan pada bayi dengan gangguan resorpsi. Terus kelebihannya itu kesembutan di jari-jari, terus mata dan bahkan fungsi kandungan kemih. Dosisnya itu untuk asam folat pada orang dewasa adalah 400 mikrogram. Selanjutnya itu ada vitamin B12, cyanocobalamin, vitamin yang larut dalam air. Dosisnya itu 14 tahun ke atas atau 2,4 mikrogram. Manfaatnya itu yang satu pemeliharaan kesehatan sel saraf, pembentukan molekul DNA dan RNA, pembentukan platelet darah. Kekurangannya itu sakit kepala, kekurangan nafsu makan. Kelebihannya itu pusing, mual, muntah, diare. Itu sumbernya itu dari hati, daging, dan telur. Selanjutnya itu ada vitamin C, larut dalam air. Manfaatnya yang pertama mengatasi sariawan, menangkal radikal bebas, meningkatkan imunitas tubuh, mengontrol tekanan darah. Dosisnya buat orang dewasa 250 mikrogram per hari. Terus buat anak-anak itu 100 mikrogram per hari. Kekurangannya vitamin C itu yang pertama penuaan dini, kanker jantung, dan stroke. Kelebihannya itu insomnia, sakit kepala, dan batu ginjal. Sumbernya itu pertama dari jeruk, kiwi, pepaya, nanas, dan mangga. Selanjutnya itu ada vitamin D, vitamin yang larut dalam lemak. Dosisnya untuk usia 9 tahun ke atas 4.000 mikrogram per hari. Kekurangannya itu tulang nyeri, otot lemah, gigi rusak, terus penyakit praktis terhadap pada anak-anak dan osteomalasis pada orang dewasa. Manfaatnya itu membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Kelebihannya meningkatkan kalsium dalam menyebabkan kapasitas pembuat darah dan jaringan. Sumbernya itu pertama terkena cahaya matahari sinar ultraviolet, terus susu, ikan, dan minyak ikan. Selanjutnya itu ada vitamin E, vitamin larut dalam lemak. Pertama, manfaatnya itu untuk menjaga kesehatan berbagai jaringan di dalam tubuh, mulai dari jaringan kulit mata, sel darah merah hingga hati, melindungi paru-paru manusia dari populasi udara. Kekurangan dari vitamin E itu yang pertama gampang lelah, rambut kering, rambut rontok. Kelebihannya dalam jangka panjang kanker prostat dan tingkat kematian yang lebih tinggi secara keseluruhan. Sumbernya itu yang pertama dari ikan, ayam, kuning telur, kecambah, ragi, dan minyak tumbuh-tumbuhan. Dosisnya itu buat orang dewasa 40-50 mikrogram per hari. Selanjutnya itu ada vitamin K, vitamin yang larut dalam lemak. Dosis buat orang dewasa itu 2,5-25 mikrogram. Manfaat vitamin K itu pembentukan sistem peredaran darah yang baik dan penutupan luka, berperan untuk mengkatalis reaksi karboksilase asam amino, asam glutamate. Kekurangan vitamin K itu mudah memar, terus darah rambut membeku. Kelebihannya itu mudah berkeringat, gangguan indera pengecap. Sumbernya itu pertama dari sawi, nato, fermentasi kedelai, daun bawang, kembang kol. Sekian dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.